Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaih. Para pemirsa, topik kita hari ini ialah eh, komunikasi atau bahasa komunikasi agama. Subhanallah, Islam dalam hal ini Al-Quran memperkenalkan tata krama bercakap berbahasa yang sangat santun. Tentu kalau sekarang ini menggunakan bahasa tulis juga sama lah. Karena kan sekarang komunikasi kita itu bukan dengan tutur kata saja, tapi juga melalui WA, internet, SMS, dan seterusnya. Jadi sekalipun kita berganti media, tetap ada kesantunan keberagamaan kita yang harus tampil dalam komunikasi itu. Bahasa agama ini sangat penting. Nah, di dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ilmu balaghahnya Al-Quran, itu kalau kita begini, kalau komunikasi dari atas ke bawah, itu disebut dengan instruction, jadi amr. Ya. Jadi komunikasi atau khitab, tuntutan dari atas ke bawah, itu namanya perintah atau amr. Kalau dibalik, tuntutan komunikasi dari bawah ke atas, itu namanya doa. Sedangkan kalau komunikasi tuntutan dari samping, sesama saudara, teman sekelas, selevel namanya, itu namanya iltimas. Nah, jadi dalam bertutur kata, kita tahu level kita di mana. Jangan sampai kita seharusnya menggunakan bahasa santun doa, tapi kita seperti memerintah. Itu kurang ajar namanya. Atau kita sebetulnya berhadapan dengan orang tua kita, senior kita, pimpinan kita, tapi kita menggunakan bahasa prokem, bahasa-bahasa yang longgar, bahasa tidak beraturan, maka itu pun juga itu akan menimbulkan kegagalan kita dalam berkomunikasi. Di dalam Al-Quran itu ada 7 konsep komunikasi yang diperkenalkan, subhanallah. Ada qaulan karima, seorang anak kalau ingin berkomunikasi dengan kedua orang tuanya, hendaklah menggunakan qaulan karima, bahasa yang mulia. Wa qul lahuma qaulan karima. Terutama kalau orang tuanya itu sudah makin tua, makin dewasa. Karena makin tua seseorang orang tua itu semakin sensitif, semakin gampang tersinggung. Jadi ini pelajaran buat kita semuanya sebagai seorang anak. Dan mungkin kita juga nanti akan menjadi seperti itu. Pada saatnya nanti kita akan jadi orang tua juga kan. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Jadi kalau orang tua itu sudah beranjak menjadi dewasa, menjadi tua, ya berumur, ya jangan sembarangan memberikan satu statement seperti aduh, itu bisa sangat tersinggung. Wa qul lahumu qawlan karima, gunakanlah bahasa yang sangat mulia, sangat santun. Ya, ini penting. Karena ridallah fi ridal walidaini. Ya. Jika ingin melihat Tuhan itu tersenyum, buatlah kedua orang tuanya tersenyum. Logikanya kalau kita ingin melihat Tuhan cemberut, buatlah kedua orang tuanya cemberut. Supaya orang tua kita itu senang, riang, gembira, gunakanlah bahasa santun, wa qul lahumu qawlan karima. Sebaliknya, jika kita berkomunikasi dengan anak yatim atau murid atau siapapun juga, wa qul lahum qawlan baligha. Qawlan baligha itu bahasa yang nyambung. Bahasa yang simetris ya, bahasa yang pas. Ya, bahasa yang kira-kira sesuai dengan kehendaknya, taraf kognitifnya seorang anak itu. Ya, jadi jangan kita berbahasa terhadap anak tapi menggunakan bahasa yang tinggi. Anak itu belum bisa memahami simbol-simbol. Ya, masih bisanya itu hanya ya fisiknya langsung. Ya, tidak bisa kita menggunakan kata-kata kinayah ya, kata-kata metafor terhadap anak-anak yang masih kecil. Dia gak paham bahasa kinayah itu. Ya.
Nah, tapi gunakan bahasa terus terang, qaulan baligha. Nah, kalau kita nanti juga seseorang yang sudah pernah kita diingatkan berkali-kali tapi juga masih mau, ya itu nanti ada tensinya, apa ya, komunikasinya lebih stressingnya itu qaulan sadida. Nah, qaulan azima, bahasa yang sangat kencang gitu, itu juga diperlukan, jangan lembut melulu. Nah, jadi kita ada permainan dan seni bertutur sebetulnya. Ya, kapan saatnya kita berbahasa dengan santun, dan kapan saatnya kita berbicara dengan tegas, dan kapan kita bicara dengan keras. Ya, dalam Quran itu kan juga ada asyidda'u 'alal kuffar, ruhama'u bainahum. Tegas terhadap orang kafir, ruhama'u bainahum, penuh kasih sayang dengan sesama orang yang beriman. Jadi ini kita jangan menggunakan bahasa monoton, sebab dalam pergaulan kita itu sangat eh, plural, ya. Nah, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, mari kita memperkaya gaya bahasa kita sendiri dan berikanlah sesuatu yang kira-kira tidak menyakitkan hati orang, maka niscaya harapan-harapan kita terhadap orang itu bisa dipenuhi. Tapi sebaliknya, kalau kita melontarkan sesuatu yang menyebabkan orang itu tersinggung duluan, jangan berharap akan ada partisipasi dan loyalitas terhadap itu. Semakin banyak orang yang loyal dan partisipan yang kita raih dari orang lain, maka itu pertanda kita berhasil dalam metode pergaulan. Nah, seorang yang ideal itu tidak pernah punya musuh, tapi semua orang segan dan respect terhadapnya. Itulah Rasulullah SAW. Disegani oleh kawan dan lawan. Ya. Nah, karena itu saya ingatkan kepada kita semuanya, mari kita menggunakan bahasa yang santun di dalam berkomunikasi, apakah itu berkomunikasi dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk kata-kata. Ya, akhlak seseorang itu bisa diukur melalui kesantunannya di dalam berbahasa. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.